Kemarin-kemarin para pendemo ijazah palsu yang dianggap mereka ijazah palsu Pak Jokowi itu sampai mereka sepertinya kayak kesurupan, kayak merasa mereka itulah jagoan, powerful begitu ya, kayak mereka saja yang memiliki dan mempunyai negara ini. Gaya mereka itu memang sangat luar biasa, yang begitu membuli, menghina, merendahkan Pak Jokowi dan semua keluarganya. Mereka nyosor terus sampai bahkan ke UGM dan ke rumahnya Pak Jokowi sendiri. Mereka pergi untuk menggeruduk rumahnya supaya mereka meminta kepada Pak Jokowi agar dipertunjukkan ataupun diberitahukan, diperlihatkan itu ijazah yang sebenarnya. Seiring bertambah waktu, mereka mendapatkan daripada tanggapan dari pihak pengacara Jokowi. Ya mungkin dan tentu sekali lah ya, itu atas restu daripada Pak Jokowi, dan itu sudah mungkin dikompromikan dengan pengacara beliau. Maka mungkin dalam tempo beberapa hari ke depan atau minggu ini akan ada mereka melakukan daripada tindakan balik dari pihak Pak Jokowi. Semua yang memfitnah, semua yang menggeruduk, semua yang mengatakan ijazah palsu daripada Pak Jokowi itu kemungkinan akan berhadapan dengan hukum. Maka mereka sekarang sudah mulai ciut dan mereka sudah mulai wajahnya berbeda kelihatannya ketika mereka bicara mengenai daripada ijazah Pak Jokowi. Karena apa? Karena mereka sudah begitu turun keyakinannya dan kemungkinan mereka sudah mulai sadar bahwa ternyata ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi mereka itu sudah mulai memelintir kata-kata itu, dan bahkan beberapa orang ada yang ditangkap daripada pihak polisi. Jadi seperti pelaku-pelaku demo itu yang mereka garang sebelumnya, ternyata sekarang semacam daripada binatang yang kena tangkap dan kena ikat berngaing-ngaing begitu ya. Itulah kenyataannya sekarang. Mari kita lihat daripada ibu ini yang ditangkap daripada polisi. Inilah salah satu pendemo yang garang. Mari kita lihat teman-teman. Orang disuruh juga saya, Pak. Aduh. Kemarin teriak-teriak kok sekarang nangis. Tapi nangisnya lucu banget guys, yakin. Nangisnya lucu nih Paul ini ya. Ini nangisnya lucu banget. Dengerin, fokus. Orang disuruh juga saya, Pak. Orang disuruh juga saya di kamar. Tidak ada bisa turut dipanggil, Makanya jangan cokowar-kowar ya guys. Tapi ini keren guys, nangisnya buat bisa dijadikan untuk nada dering guys. Aduh, HTI. Tapi ini berita news guys ya, bisa dibilang ada info menarik yang dimana si Roy Panci ya guys ya, sebentar lagi akan jadi tersangka guys.
Karena dulu juga pernah menjadi tersangka gara-gara mengedit, kalau nggak salah ya guys ya, itu patung Borobudur menjadi patung fotonya Pak Jokowi guys ya. Ini bisa dikatakan karena mengedit fotonya Pak Jokowi ya guys. Ini ngedit ijazah. Saat ini sebagai profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Masya Allah. Iya, udah. Nah, saya kenapa tadi digeret ke sini hadir? Saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran dan juga objektivitas. Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawan ya, terus terang ya. Aduh, berbeda pendapat. Bilang aja takut ya gitu ya. Ini guys, banyak sekali sekarang ya, gara-gara Pak Jokowi sudah geram dan sudah menyatakan saya akan mengajukan perkara ini ke ranah hukum guys. Mereka langsung pada melempem guys. Tapi namanya nasi udah jadi bubur ya gimana guys? Apa bubur bisa jadi nasi? Tenang Pak, tenang. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazahnya Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Betul. Itu jalannya tuh. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan, kalau Anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok, 10 kali pun akan mentok. Karena Anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Iya jelas. Ya kan, mundur nggak lo? Tapi ya kalau saya ya guys ya, ini ya mungkin Pak Jokowi memaafkan guys. Kan kita tahu sendiri guys ya, Pak Jokowi gimana orangnya. Cuman kan pendukungnya kayak saya itu pengen mereka juga dijebloskan ya guys ya. Karena apa? Mereka itu memang benci guys. Itu landasannya karena benci, bukan karena keingintahuan untuk melihat selembar ijazah. Lah bisa dibilang sudah jelas ada kayak gitu, kacamata yang dimasalahkan. Terus sudah lagi dijawab apa font dimasalahkan. Terus lagi yang dibawa-bawa yang terbaru materai dan juga buku sampulnya yang sudah saya jawab di video yang kemarin kan guys. Jadi akan terus guys. Dan bahkan mungkin nanti Mas Gibran pun akan dipertanyakan. Wis tua aja nih ya guys ya. Tapi kena goblok ya premani. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak.
Nah, jadi sekarang biar kita tim TPUA nanti membuat suatu konstruksi hukum yang lain, bukan berkaitan dengan masalah ijazahnya asli atau palsu, tapi ada bentuk lain dalam konstruksi hukumnya yang nanti sama-sama kita saksikan kalau ini masuk ke ranah hukum di pengadilan. Saya pikir itu kalau saran saya. Ini sudah diterima baik-baik di sini, lebih baik. Yaudah kita terima apa hasilnya dulu di sini, nanti bisa didiskusikan. Kemudian kalau mau dibuat konstruksi hukumnya, silakan dibuat konstruksi hukumnya yang pas sesuai dengan hukum yang ada di negara kita ini, baik menyangkut pidana maupun perdata.